Jadi gini, untuk yang kegiatan kita sekarang rekrutmen Pak, rekrutmen pendamping desa Kukar Idaman namanya. Jadi kita sikat itu dengan pendekar idaman, pendamping desa dan kelurahan Kukar Idaman. Jadi itu merupakan program kegiatan yang memang ada di RPJMD kita 2021-2026, bagaimana kita ingin menguatkan pemberdayaan pembangunan desa. Jadi ada konsep bahwa di setiap desa itu ada pendamping. Nah, kemudian ada pendamping lokal desa, ada pendamping desa di kecamatan, ada pendamping desa tingkat kabupaten, ada 3 tingkatan. Jadi strukturnya seperti itu. Tenaga ahli di kabupaten ada, tenaga pendamping di tingkat kecamatan ada, dan di tingkat desanya itu ada juga, atau ada kelurahannya ada satu. Itu nanti mereka itu bertugas untuk mendampingi semua kegiatan desa, mulai perencanaan, pelaksanaan, sampai pelaporan. Nah, semua program-program yang di desa. Tujuannya ada percepatan bagaimana desa itu lebih maju lagi dan bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat lebih baik lagi. Nah, kalau rekrutmen kita ini nanti kita untuk tenaga ahli di kabupaten itu 4 orang insya Allah itu kita rencanakan. Kemudian tingkat kecamatan, pendamping desa tingkat kecamatan ada 40 orang, karena nanti bukannya jadi 20 kecamatan dengan asumsi 2 orang per kecamatan, jadi 40 orang. Kemudian untuk desa dan kelurahan ada desa 193 desa dan 44 kelurahan yang akan kita rekrut. Hari ini terakhir pendaftaran masing-masing tenaga pendamping. Setelah pendaftaran ini kita lakukan seleksi administrasi. Kalau yang memenuhi administrasi yang kita syaratkan sebagaimana yang kita umumkan itu, dia akan lolos tahap berikutnya. Kita akan umumkan, mereka akan kita lakukan tes tertulis, tes wawancara seperti itu. Karena nanti setelah hasil itu semua kita akan umumkan siapa sih yang lulus menjadi pendamping desa kita masing-masing tingkatan itu. Nah, setelah itu nanti baru kita lakukan pembekalan untuk masing-masing tingkatan. Di Januari 2023 itu kita akan terjunkan, sudah mulai mendampingi desa. Ini yang akan kita lakukan. Ya, jadi kita di misi-misi kita mensejahterakan masyarakat karena kesejahteraan berbahagia Pak. Jadi ada 5 misi yang kita mau capai itu. Untuk mencapai visi itu salah satunya bagaimana kita meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif. Nah, salah satunya untuk mencapai itu bagaimana kita menguatkan desa. Desa ini nanti akan mengelola pertanian dalam arti luas, pariwisata, termasuk nanti berkolaborasi dengan teman-teman di dinas pariwisata bagaimana meningkatkan ekonomi kreatif di desa. Nah, ini kita paham sekali bahwa SDM desa ini ya tidak semuanya layak Pak untuk bisa mengembangkan potensi di desa. Nah, untuk itu kita perlu pendampingan. Kami mengadopsi teman-teman dari Kemendes yang sekarang sudah menerjunkan pendamping desanya untuk mengawal anggaran dana desa itu Pak. Ternyata dana desa itu cukup tertib dikawal dan cukup signifikan untuk berdampak di desa. Dari mana mereka menerjunkan tenaga ahli di tingkat kabupaten, di tingkat kecamatan dan desa. Cuma memang jumlahnya tidak memenuhi kuota. Jadi ada 3 desa atau 4 desa hanya 1 orang pendamping. Dan memang karena mereka hanya mendampingi pelaksanaan dana desa saja yang dari pusat dari APBN. Sementara kita untuk di desa itu ada dana transport berupa HDD, dana bagi hasil pajak, tambah lagi sekarang ada bantuan keuangan khusus kepada desa berupa program per RT. Nah, ini tentu ketika kita melihat teman-teman Kemendes itu berhasil untuk mengawal dana-dana itu tepat sasaran, berdampak signifikan. Nah, ini juga yang kita coba adopsi. Nah, selain itu juga kita memberdayakan, karena nanti yang kita syaratkan untuk menjadi pendamping itu Pak, penduduk yang berdomisili di desa itu dan di kecamatan itu. Nah, ini jadi tujuan prinsipnya itu bagaimana desa percepatan untuk merubah desa ini lebih maju, lebih sejahtera dan mandiri, itu yang kita inginkan. Nah,
tentu nanti fokusnya adalah bagaimana desa ini bisa mengelola potensi desanya melalui BUMDes sehingga nanti desa mempunyai PADes, Pak. Jadi tidak berharap hanya kepada dana transfer berupa DD, ADD atau dana bagi hasil pajak atau dana-dana lain berupa BKKD, tapi mereka bisa menghasilkan PAD sendiri. Ini yang target kita. Jadi kalau kita akumulasi, Pak, minimal kan ADD itu 10% Pak dari dana bagi hasil ya, dana bagi transfer dari pusat. Itu sudah terpenuhi. Nah sekarang di zaman Pak Edi ini tambah lagi Pak, tambah BKKD yang 50 juta per RT. Kalau kita akumulasi itu totalnya itu sampai 119 miliar yang lagi masuk ke desa. Jadi kali saja 50 juta RT yang ada di desa saja itu berjumlah 2.336 RT. Itu kita kalikan 50 juta, hampir 115 miliar lebih gitu. Sekian. Nah belum lagi yang di kelurahan. Kelurahan itu ada 798 RT. Jadi sekarang selain ADD, dana itu juga banyak kita transfer ke desa BKKD. Dan BKKD ini juga merupakan bagian yang bisa dikatakan akumulasi, kalau diakumulasi bagian dari ADD itu sendiri, pemenuhan hak di desa. Nah, ini sudah dinyatakan oleh Kementerian Keuangan bahwa apabila ada daerah yang memberikan BKKD ke desanya itu bisa dimasukkan dalam bagian dana transfer ke desa atau pemenuhan minimal 10% tadi. Nah, jadi kalau di persentase kita lebih 10%. Nah, ini yang ADD-nya saja 10% ditambah BKKD, nah ini hampir ya 14-15% sudah kita salurkan ke desa. Nah, ditambah lagi ada beberapa desa kita untuk pemenuhan kebutuhan dasar, salah satunya listrik, elektrifikasi desa itu berupa pembangunan tenaga surya komunal, listrik tenaga surya komunal di beberapa desa yang sudah kita petakan itu tidak bisa terjangkau oleh jaringan PLN, maka kita akan bangun itu. Nah, tahun ini ada satu desa di Desa Tunjungan, Kecamatan Morotaman, kita alokasikan 4,4 miliar untuk membangun. Ini sudah tahap 1 sudah kita salurkan sebesar 2,2 miliar, sudah kita transfer ke desa, itu masuk ke desa langsung ke APBD mereka, tahap 1. Nah nanti tahap 2 di sisa 2,2 miliar akan kita salurkan juga ya, mungkin sekitar November atau Desember. Nah, mudah-mudahan di Desember ini nanti PLTS komunal di Tunjungan itu bisa jalan. Nah itu yang sudah banyak beberapa dana yang kita transfer ke desa selain ADD yang tahun-tahun sebelumnya hanya ADD. Tapi sejak tahun 2022 ini sudah ada BKKD 50 juta per RT, sudah ada dana BKKD untuk pembangunan listrik komunal. Kalau yang 2002 tambah lagi Pak, ada satu hibah kita ke desa dalam bentuk BKKD karena kita pilkades 80 desa, kita juga anggarkan. Jadi masing-masing desa itu berbeda sesuai dengan jumlah pemilih yang ada di desanya. Kemudian nanti kita klasifikasi jumlah pemilih yang tidak boleh lebih 500, berarti berapa TPS, karena kita membiayai sarana prasarana dan logistik pilkades itu. Jadi tahun ini lumayan banyak yang itu langsung kita transfer ke desa dalam bentuk BKKD juga. Nah untuk 2023 itu masih berjalan, kecuali yang BKKD pilkades. Kalau yang BKKD RT masih, kemudian kita tambah lagi untuk program bagaimana pemenuhan listrik desa tadi. Ini tahun depan satu desa lagi kita penuhi, Desa Kupang Baru sebesar 6,5 miliar. Ya kita masukkan juga ke desa. Ada lagi Pak, kita tahun ini juga teman-teman dari bagian Litbang dan Portal itu mengadakan lomba inovasi desa, lomba inovasi daerah, di mana desa-desa itu ikut berkompetisi menyampaikan inovasinya, dan yang 3 terbaik itu kita beri reward Pak. Ada insentif daerah, ya, jadi yang juara 1 itu kita kasih 300 juta, juara 2 200 juta, juara 3 100 juta. Itu juga kita transfer ke desa dalam bentuk program. Jadi kita transfer uangnya, hadiah itu nanti mereka buat program. Itu juga dana-dana yang kita langsung berikan ke desa untuk sebagai stimulan, memotivasi bahwa desa-desa ini harus punya motivasi untuk maju seperti itu. Kalau untuk evaluasinya kita sudah lakukan juga. Evaluasinya itu kan salah satunya karena kita menginginkan ada pergerakan, peningkatan signifikan atau percepatan
pergerakan perekonomian di desa. Itu salah satu tolak ukur kita yang nantinya juga kita bisa monitor bagaimana BUMDes itu merupakan salah satu penggeraknya. Jadi kalau BUMDes itu kita sudah terbentuk 193 desa sudah ada BUMDesnya. Cuma BUMDes ini kan diatur dengan PP 11 2021 bagaimana dia harus berbadan hukum supaya bisa berkompetisi dengan pelaku-pelaku usaha lain yang nanti bisa bermitra atau menggarap potensi desanya sesuai dengan kelayakan berusaha lah seperti itu BUMDes. Nah dari 193 desa ini kami sudah memfasilitasi, mendampingi sebanyak 56 BUMDes itu berbadan hukum. Nah, artinya kalau sudah berbadan hukum, mereka siap berkompetisi, siap bekerja sama dengan pihak lain selaku pelaku usaha, Pak. Baik itu investor besar ataupun pihak kerjasama antar desa itu sudah bisa lakukan, karena sudah mereka memiliki kelayakan berusaha, yang sudah berbadan hukum lembaganya itu. Nah tahun 2022 itu ada dua BUMDes kita yang masuk ke tingkat nasional untuk bagaimana mereka itu dianggap berprestasi seperti itu. Sudah masuk top 45 dan top 15 nasional. Kalau top 45 itu desa Sungai Payang, Desa Payang Sejahtera, karena dia ada kemitraan usaha, desa dan masyarakat dan dunia usaha seperti itu. Omsetnya sudah sekarang sudah 20 M, Pak, 20 M omsetnya. Nah ini salah satunya. Kemudian kemarin ada di Muaranggelam, itu sudah lama memang masuk top 45 karena mengelola potensi listrik komunal. Mereka kita ikutkan lagi masuk top 15 nasional. Nah, itu omsetnya juga sudah miliaran juga seperti itu. Nah memang kita akui ada berapa BUMDes kita yang masih jalan di tempat, bahkan nggak gerak-gerak gitu kan. Nah ini selain mungkin potensinya yang tidak ada atau minim potensi, kemudian kami akui memang dari SDM pengelola BUMDes itu yang memang belum pas orangnya. Nah ini yang sudah menjadi evaluasi kita, artinya ketika ada desa yang tidak punya potensi, minim potensi, nah seperti apa nanti itu kita dorong bekerja sama dengan desa-desa lain yang punya potensi untuk bisa melakukan kegiatan usaha, atau dia seperti itu melakukan kerjasama dengan pihak ketiga seperti itu. Nah, tinggal nanti bagaimana pengelola BUMDes itu mau berinisiatif untuk menjalankan BUMDesnya. Nah yang selanjutnya yang untuk SDM-nya ini, Pak, untuk SDM-nya ini tentu bagaimana nanti kepala desa selaku komisaris, kemudian BPD selaku orang yang menjadi mitra desa itu mencari SDM unggul yang bisa menggerakkan desa itu. Nah ini yang masih kita dorong seperti itu, supaya nanti 193 desa ini tidak terlalu jauh perbedaan dalam proses perjalanan BUMDes di tingkat negara. Ada yang sudah tingkat nasional, ada yang masih jalan di tempat. Ini harapan kami. Jadi kami sudah petakan Pak, mana BUMDes yang memang nanti perlu kita dorong secara maksimal karena memang minim potensi dan SDM pengelolanya yang belum bagus gitu, kita akan dorong sekuat mungkin, kita carikan cara-cara yang tepat. Nah tempat desa-desa kita, BUMDes kita yang memang sudah sekarang di on the track gitu Pak, nah tinggal kita dampingi saja terus untuk supaya kita pertahankan. Terakhir ini dari BPK provinsi menjalankan tugas mereka untuk melakukan monep terhadap desa. Kita diambil uji petik 2 kecamatan, Sebulu dan Anggana, ada 10 desa, termasuk salah satunya menilai bagaimana desa itu menggarap potensi desa dan bagaimana desa-desa itu mendapatkan PADs. Jadi dari hasilnya masih ada dengan saya, hasilnya seluruh desa kita itu meningkat Pak. Artinya hampir semua desa, 197 desa itu punya PADs, meskipun ada yang besar, ada yang kecil seperti itu. Nah ini hasil uji petik monepnya BPKP Provinsi Kaltim yang baru disampaikan. Saya terima baru 2 hari, masih saya pelajari terus untuk bagian evaluasi kami. Jadi kalau kalian baca di sini ada peningkatan yang signifikan dari tahun 2019, 2020, 2021 dan semester ini baru semester 1 Pak. Hasil evaluasi di semester 1 2022 untuk desa ber-PADs itu meningkat signifikan melalui pengelolaan BUMDesanya.
mendirikan BUMDes itu tidak semudah yang kita bayangkan. Banyak konflik kepentingan yang harus kita netralisir, kita pahamkan ke masyarakat, kita pahamkan ke pelaku usaha di sana bahwa BUMDes itu kita dirikan untuk bagaimana menggerakkan perekonomian, tidak mematikan pelaku usaha di sana, kemudian bukan menjadi core bisnisnya per orang atau pengurus, tapi bagaimana menjadi core bisnisnya dari pemerintah desa untuk supaya anggaran dana transfer di desa itu tidak habis, tapi bisa ada kembalinya lagi ke desa dalam BUMDes. Nah ini yang kita lakukan. Nah untuk mendorong BUMDes itu bisa berbadan hukum, kita perlu tenaga karena harus disiapkan dokumen yang cukup banyak, dari penyiapan USDes untuk pembentukan BUMDesnya, menyiapkan dokumen program kerja, menyiapkan dokumen laporan keuangan. Itu kalau SDM pengelola BUMDes di desa itu belum pas atau tidak ada orang yang pas, kita harapkan nanti pendamping desa ini bisa membantu percepatan. Target kita ya mudah-mudahan di 2023 100% 193 desa itu berbadan hukum. Nah karena Pak Bupati punya komitmen kalau BUMDes ini semuanya sudah layak dalam terstandar, memiliki legal yang sesuai dengan ketentuan PP 11 2021 itu. Nah, beliau tidak segan-segan akan mendorong bagaimana semua dunia usaha yang ada di Kutai Kartanegara berkewajiban menggandeng BUMDes untuk bisa bermitra sebagai pelaku usaha yang mungkin jadi subkontraktor, menyuplai kebutuhan perusahaan. Itu nanti Pak Bupati akan dorong. Jadi kami DPMD itu ditugaskan menyiapkan BUMDes itu kelayakannya, legalitasnya, bagaimana dia profesional, sehingga nanti tidak ada lagi dunia usaha atau teman-teman pelaku usaha kita yang enggan untuk menggandeng BUMDes dengan alasan bahwa mereka tidak profesional, tidak memiliki jaminan legal yang bagus. Itu tugas kami Pak berikan. Salah satunya kita bentuk pendamping itu nanti untuk percepatan. Oke, baik Pak, saya kira cukup, pertanyaan cukup banyak dan jawaban juga